Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar yaitu terkait determinan matriks ordo 3x3. Pada video sebelumnya yaitu ordonya 2x2. Nah, pada video kali ini ordonya 3x3. Hampir sama dengan determinan yang ordo 2x2, kegunaannya yaitu untuk mencari inverse dari matriks ordo yang ditentukan ya, untuk mencari inverse matriks. Nah, pada matriks berordo 3x3 ini memiliki banyak cara ya. Yang pertama ada sarus. Ada aturan sarus. Di mana misalkan di sini ada matriks misal matriks A ya. Nah, matriks A berisi komponen ada A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, ini merupakan matriks dari A-nya. Untuk mencari determinan matriksnya, sama ya notasinya. Bisa kita tulis seperti ini. Ini notasinya bisa kita tulis det A. Atau bisa kita tulis menjadi determinan A. Nah, ini seperti mutlak, tapi ini bukan mutlak ya. Nah, untuk mencarinya pada aturan sarus, di sini saya kasih contoh determinan A. Konsepnya determinan A ini saya tulis A11, A12, A13. Ini notasinya beda ya, ini kurung siku, ini garis lurus. A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, setelah selesai menulis ini, tinggal ditutup dengan garis yang sama dengan di depannya. Sekarang kita tuliskan dua kolom yang ada di depan. 1, 2. Nah, dua kolom ini kita copy paste pindah ke sini. Maka di sini kita tulis A11, A21, A31, A12, A22, A32. Nah, fungsinya apa? Biar nanti bisa kita kalikan. Nah, ini disebut dengan aturan sarus. Maka determinan A bisa kita tulis menjadi, kalau bergeser ke kanan maka positif, kalau bergeser ke kiri maka negatif. Nah, A11 kita cari. Nah, ini yang miring. Ini A11 nanti dikalikan dengan A22 dikali dengan A33, lalu nanti ditambah, pokoknya yang bergeser ke kanan ditambah ya. Ini ditambah dengan A12 dikali A23 dikali A31 ditambah lagi dengan, maaf ini bukan kurung, yang ini sekarang. Nah, ini ditambah A13 dikali A21 dikali A32 tutup kurung. Sudah selesai kan ya, ada 3 totalnya. Nanti dikurangi dengan, saya taruh sini nanti ya, dikurangi dengan yang ke arah kiri, gesernya ke arah kiri. Nah, yang ini. Maka A13 dikali A22 dikali A31 ditambah, ini dikurangi nanti ya. Nah, yang ini A11 dikali A23 dikali A31. Ini bebas nulisnya, boleh dari sini dulu atau dari sini dulu ya. Ditambah, nah yang ini
A12 dikali A21 dikali A33 gitu. Maaf kok saya kasih kurung. Nah, ini hasil dari determinan A pada matriks yang berordo 3x3 pada aturan Sarus. Begitu. Untuk contoh soalnya nanti aja ya. Nah, sekarang untuk cara yang kedua, di sini ada metode kofaktor minor. Kofaktor minor. Sama ya, saya tulis ini. Misalkan saya memiliki matriks A. Matriks A-nya saya tulis lagi, wes. Matriks A yaitu berordo 3x3 tentunya. A11, A12, A13, A21, A22, A31, A32, A33. Oke. Untuk mencari kofaktor dan minornya, ini konsepnya ya, langsung saja. Untuk kofaktor pada matriks yang ada di sini, untuk baris pertama, kolom pertama di sini positif. Baris kedua, baris pertama kolom kedua negatif. Baris pertama kolom ketiga positif. Nah, di sini tinggal mengikuti saja. Kalau sudah positif berarti di sini negatif, di sini pasti positif, negatif. Habis negatif di sini pasti positif, habis positif di sini negatif, di sini positif. Nah, kalian pegang kuncinya untuk kofaktor bentuknya seperti ini. Positif, negatif, positif, di sini negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Begitu ya. Untuk minor sendiri itu minor itu diambil dari begini, misalkan minor dari ini A11 diperoleh dari apa? Berada di mana? A11 merupakan elemen matriks A yang berada di baris pertama, kolom pertama. Maka minor dari elemen A11 itu mana? Yaitu ini. Pada baris pertama kalian tutup dan kolom pertama kalian tutup. Maka minornya yang mana? Yang tidak tertutup, yaitu ada A22, A23, A32, A33. Begitu ya. Cara penulisannya bagaimana? Nah, seperti determinan. Maka yang tidak ada tadi, yang ada yaitu A22. A22, lalu A23, lalu apalagi A32, lalu A33. Nah, ini nanti minor dari A11 akan diperoleh nilai dari determinannya. Gitu. Determinan dari kofaktor minornya dari A11. Nah, kalau digabungkan kofaktor minor, maka nanti A11 akan kita kalikan dengan determinan ini. Gitu. Ini aja ya, langsung di sini misalkan disuruh mencari determinan A. Determinan A. Nah, determinan A menggunakan metode kofaktor minor. Karena di sini ada dua aturan, maka menjadi suatu metode. Sekarang determinan A, untuk mencari determinan A menggunakan kofaktor minor, maka langkah yang pertama, kalau menggunakan misalkan kofaktornya kita ambil dari baris pertama. Gini ya, berarti misalkan ini bisa diambil dari baris pertama, kedua, atau ketiga. Ini yang saya pakai kofaktor baris pertama ya, menggunakan baris pertama. Menggunakan baris pertama. Nanti hasilnya pasti sama dengan baris yang kedua ataupun baris yang ketiga. Kalau menggunakan baris yang pertama, maka langkah selanjutnya apa? Ini A11 tinggal ditulis. Kan sini positif, negatif, positif. Untuk apa ini? Baris pertama. Ya udah tinggal ditulis plus min plus gitu. Tapi plus kan nggak usah ditulis ya. Maka
gini aja, plus A11. Nah, ini minornya, minus apa? Minus A12. Nah, ini nanti minornya plus kan, plus kali A13 menjadi, ini punya siapa tadi? Ini berarti sini plus apa? A13. Nah, ini nanti minornya. Oke, minor dari A11. Oh, udah ada ya tadi nih. Maka bisa kita tulis A22, A23, A32, A33. Minor dari A12 berarti kan ini ya, A1, maaf tangan kiri. A12 berarti ini nanti yang ditutup. Terus sesuai barisnya. Maka menjadi apa? A21. Gini ya. Bentar. Nah, gini. Ini saya tutup. Menjadi A21. Nih. A23. Kelihatan enggak? A31 lalu A33. Yang selanjutnya ada A13. Kita cari A13. Oh, A13 baris pertama, maka ditutup baris pertamanya. Oh, A13 kolom ketiga, maka kolom ketiganya kita tutup. Menjadi A21, A22, A31, A32. Nah, gitu. Ini tinggal dioperasikan nanti ya. Operasinya ini kali ini kali ini, begitu. Saya tulis saja, maka A11 nanti akan dikalikan dengan A22 dikali A33 dikurangi A23 dikali A32. Ini bukan pakai angka, ini pakai umum, bentuk umum ya. Maka A12 akan dikali dengan A21 dikali A33 dikurangi A23 dikali A31. Lalu ditambah dengan A13 dikali dengan A21, A32 dikurangi A22 dikali A31. Nah, ini bentuk umumnya. Lebih jelasnya langsung saja ke soal. Mana soalnya? Oh, ini. Nah, di sini sudah ada 2 soal. Diketahui matriks M bentuknya seperti ini, tentukan determinan dari matriks M dengan menggunakan yang pertama sarus, yang kedua kofaktor minor. Oke, saya tulis dulu soalnya, yaitu ada matriks M. Nomor 1 ada matriks M 1 2 1 3 1 3 3 4 5. Nah, begitu. Disuruh mencari determinan matriks M menggunakan sarus. Berarti ini ditanyakan determinan M menggunakan yang pertama A, pakai sarus. Ya, pakai sarus. Kalau menggunakan sarus bagaimana tadi? Maka determinan M itu sama dengan, ini tinggal ditulis 1 2 1 3 1 3 3 4 5, ditutup 2 kolom, kita taruh belakang menjadi, saya tulis yang ini ya, pakai warna beda, 1 3 3 2 1 4. Nah, yang warna biru ini merupakan 2 kolom pertama. Nah, saya pindahkan. Maka determinan M sama dengan ini. Nah, 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 berapa? Saya tulis saja ya, 1 kali 1 kali 5 ditambah, yang di sini ditambah. Nah, ini 2 kali 3 kali 3 ditambah 1 3 4 1 3 4
tutup kurung dikurangi, ini kan ditambah semua ya. Sekarang yang beda ini aja. 113 ditambah, ini dikurangi ya. 134 ditambah 235. Oke. Maka determinan M itu sama dengan 1 kali 1 kali 5 ditambah 2 kali 3 6 kali 3 18 ditambah berapa? 12 dikurangi 1 kali 1 kali 3 ditambah 1 kali 3 kali 4 12 ya, tambah 2 kali 3 6 kali 5 30. Oke, maka determinan M tinggal dioperasikan saja. 18 ditambah 12 18 40 berarti 45 dikurangi ini 3 tambah 12 15 ditambah 30 berapa? Oh maaf, 18 ditambah 12 itu 30 ya, berarti di sini 35. Ini 15 45. Nah itu ya, ini 35 ya. Maka determinan M 35 dikurangi 45 maka minus 10. Nah ini determinan M nya yaitu bernilai negatif 10. Ini menggunakan sarus. Kalau menggunakan kofaktor minor, nah untuk menggunakan kofaktor minor sama saja nanti ya. Yang pertama kalian tentukan mau menggunakan kofaktor yang mana, baris pertama atau baris kedua atau baris ketiga. Tuh. Kalau mau menggunakan baris pertama berarti menggunakan kofaktor baris pertama. Menggunakan kofaktor baris pertama berarti kalian harus tahu mana tadi. Ini. Jangan lupa kofaktor baris pertama yaitu plus min plus. Ya, maka di sini nanti mana soalnya? Nih. Plus min plus. Ya. Maka di sini nanti determinan matriks M nulisnya plus kali 1 ya, berarti 1 dikali minornya nanti, lalu min kali 2 berarti min 2 dikali minornya nanti, plus min plus berarti 1 plus 1 kali minornya. Sebenarnya 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa, sebab 1 kali berapapun itu hasilnya ya berapapun itu sendiri ya. Sekarang kita cari minornya. Karena pakai kofaktor baris pertama, maka baris pertama kita tutup. Kan yang pertama 1 nih, yang 1 di sini ya. Maka 1 ini kan ada yang pertama yang ada di sini, yaitu baris pertama kolom pertama, maka ini kita tutup menjadi 1 3 4 5. Ya apa ini nulisnya? 1 3 4 5. 1 3 4 5 ya. Nah ini 1 3 4 5. Sekarang untuk baris pertama kolom kedua, maka ini ditutup menjadi 3 3 3 5. 3 3 3 5. Kalau misalkan ada yang salah tulis, langsung komen di kolom komentar ya. 3 3 3 5. Oke, benar. Sekarang yang ini menjadi 3 1 3 4. Oke. 3 1 3 4. Saya dicat.
lagi 1 3 3 4. Oke, maka langkah selanjutnya bagaimana? Ya sudah, tinggal mencari determinan M, tinggal kita operasikan. Berarti ini 1 dikali 1 kali 5 dikurangi 3 kali 4 ya, dikurangi 2 3 kali 5 dikurangi 3 kali 3 ya, ditambah 1 3 kali 4. Misalkan kalau bisa langsung aja nggak apa-apa, 3 kali 4 12 gitu, nggak apa-apa. Ini saya tulis saja kali 3. Determinan M pasti nanti hasilnya sama, yaitu negatif 10. Cuman beda caranya saja. 1 kali 5 yaitu 5. Ini 1 nggak usah saya tulis ya, sebab sama aja. 5 dikurangi 12. Saya kurung dulu. Dikurangi 15 dikurangi 9 berapa? Oh, saya tulis dulu deh. Di sini saya tulis, ditambah ini 1 nggak saya tulis sebab 1 kali berapapun hasilnya berapapun itu. 3 kali 12 12, 3 kali 4 12, maksudnya 1 kali 3 3. Gitu. Saya maka determinan M sama dengan 5 kurangi 12 negatif 7. 15 kurangi 9 6 ya, 6 kali 2 berarti 12 kali min 12 ditambah 12 kurangi 3 9. Maka determinan M sama dengan, kalau nggak sama berarti ada yang salah. Berapa ini? Negatif 7 min 12 berapa? Negatif 19 ditambah 9. Oh, alhamdulillah langsung benar, negatif 10. Sama ya? Nih, nilainya sama. Nah, ini soal nomor 1. Mudah kan ternyata kofaktor minornya. Pokoknya paham konsepnya, insya Allah bisa. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Mana soalnya? Jika matriks T bentuknya seperti ini, tentukan determinan matriks T menggunakan sarus dan kofaktor minor. Oke, nanti kofaktor minornya saya pakai yang baris 2 ya, biar bisa sama aja nanti hasilnya. Nah, di sini ada matriks T, saya tulis dulu 0 min 3 4 1 5 2 6 negatif 2 1. Oke, cocokkan bareng. Tuh nggak kelihatan. 0 min 3 4 1 5 2 6 min 2 1. Oke, disuruh mencari determinan T-nya. Determinan T menggunakan sarus dan kofaktor minor ya, komi. Nah, yang pertama mau mencari sarus dulu. Masih ingat caranya bagaimana? Untuk mencari sarus, langkah pertama di sini langsung saja saya tulis determinan T itu sama dengan, langsung saya bikin garis lurus, maka di sini langsung saya tulis 0 negatif 3 4 1 5 2 6 negatif 2 1. Nah, sekarang dari dua kolom pertama tinggal di copy, maka 0 1 6 min 3 5 min 2 itu ya. Nah, sekarang tinggal dioperasikan. Determinan T itu sama dengan, nih langsung ya, 0 kali 5 kali 1 ya 0 ya, ditambah pakai hijau, ini kali ini min 3 kali 2 berapa? Min 6. Min 6 kali 6 36, min 36 ya. Jadi di sini min 36 ditambah 4 kali 1 4, 4 kali min 2 min 8. Min 8. Ini kurungnya kurang 1. Sekarang yang sebelah kiri dikurangi ya. Menjadi
Nah yang ini berarti 4 kali 5 20, 20 kali 6 20 kali 6 120 ditambah 0 ya, ini ya soalnya 0 kali 2 kali min 2 0 ditambah min 3 kali 1 min 3 kali 1 ya min 3 berarti plus min 3 tuh. Maka determinan T itu sama dengan berapa ini? Min 36. Ini kan bisa kita tulis menjadi min 36 min 8 ya, dikurangi 120 plus min berarti min 3. Maka determinan T-nya sama dengan 36 min 8 44 ya. 44 min 44 120 kurangi 3 117 berarti min 117. Maka determinan T-nya sama dengan 117 tambah 4 7 tambah 4 1 5 6 161 ya, min 161. Ini untuk cara sarus. Untuk cara kofaktor minor pasti nanti sama. Kofaktor minor, komi, saya singkat gini aja guys, biar enggak terlalu panjang. Kita tahu bahwa tadi mana? Kan untuk soal pertama tadi saya menggunakan kofaktor pada baris pertama yaitu plus min plus. Sekarang misalkan saya menggunakan baris kedua yaitu min plus min. Diingat ya, min plus min. Maka determinan T sama dengan apa tadi? Min plus min ya. Min plus min artinya apa? Kan tadi baris kedua berarti 1 5 2. Tinggal tulis saja di sini 1 plus 5 min 2. Nah, ini tinggal kita tulis minornya. Nah, sekarang karena kita tadi nulisnya gini aja, biar enggak tarik ulur. Ini ya, berarti ya yang kita gunakan baris kedua. Dari baris kedua yang pertama kan 1 ya, ini 1 5 2, tandanya sudah dipakai menggunakan kofaktor yang tadi. Maka 1 ini kan berada pada baris kedua kolom pertama, berarti kita tutup seret. Baris kedua ditutup semua, kolom pertama ditutup semua, maka menghasilkan min 3 4 min 2 1 ya. Min 3 4 saya tulis berapa tadi? Min 3 4 min 2 1. Min 3 4 min 2 1. Cek dicek lagi. Oke, benar. Sekarang yang angka 5 ini ya. 5 berada di baris kedua, kolom kedua, maka ditutup. Kolom keduanya ditutup, baris keduanya ditutup. Maka 0461 0461 0461. Yang dua sekarang dia berada di baris kedua, kolom ketiga, menjadi 0 min 3 6 min 2 0 min 3 0 min 3 6 min 2, bener ya Cik? 0 min 3 6 min 2, oke bener. Maka determinan T itu sama dengan negatif 1 dikali dengan min 3 kali 1 min 3 dikurangi 4 kali min 2 kan min 8 ya. Ditulis apa gimana? Ya wis, saya tulis min 8. Nah, ditambah 0 kali 1, 5-nya saya tulis 0 kali 1 kan 0 ya. Dikurangi 4 kali 6 berapa? 24 ya. Min 2, 0 kali min 2 0 dikurangi min 3 kali 6 kan min 18. Oh ya udah gini aja. Min 18.
Maka determinan matriks D sama dengan min 1 min 3 plus 8, ini 5 dikali 24 min 2 dikali 18. Maka determinan T sama dengan 8 tambah min 3 plus 5 berapa? 5 ya. 5 dikali min 1 min 5 ditambah 5 kali 24. 24 kali 5 20, 10 120. 2 kali 18 36 min 36. Sekarang tinggal dioperasikan. Apakah sama? 2. Ini sepertinya kok nggak sama ya, ada yang kurang kah? 5. Oh ini min ya, ini min 120, maaf. Nah, maka berapa ini? 5 tambah ini 125 ditambah 36 161 min 161. Nah, pasti sama hasilnya. Ini pakai sarus hasilnya sama, pakai kofaktor minor hasilnya sama. Ini kofaktor minor untuk kofaktor pada baris kedua. Oke, gitu ya. Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.